Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, para hujaj, para asatidzah, terkhusus yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umurnya dan juga diberikan kesehatan seluruh jamaah Al-Hijrah ini dan sukses dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua kiranya seluruh amaliyah ibadah kita di bulan suci Ramadan ini akan diterima, dikabul dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya malam ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam kita, masih diberikan kemudahan kedua kaki kita untuk melangkah ke masjid ini, sehingga kita bisa insya Allah memaksimalkan amaliyah di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa akan selalu tercurah kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita sebagai umatnya yang istiqamah sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya dan salat sunnah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya bersyukur pada Allah bisa bersilaturahim di masjid ini. Insya Allah akan menyampaikan tema, kalau tidak salah tadi apa itu? Grafik ya, grafik keimanan atau naik turunnya iman, kalau tidak salah begitu. Karena saya juga dikasih temanya mendadak tadi, berkaitan dengan keimanan. Memang kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang yazid, bertambah ketika kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus, dan juga iman itu akan menurun, akan turun drastis manakala di dalam diri kita diiringi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah rumus. Kalau meningkat, kalau kita takwa berarti meningkat iman kita. Tapi kalau kita maksiat pada Allah pasti akan turun. Yazid wa yanqus. Mahwal iman, apa itu iman? Al-imanu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa arkanu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah
qaulun bilisan, diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan baru kita yakini dengan hati, baru diamalkan dengan amal perbuatan. Itu sempurnanya iman. Jadi iman itu tidak cukup dengan pengakuan saja, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh kita, dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena iman itu biasanya di dalam Al-Quran selalu dirangkaikan dengan amal soleh. Contoh misalnya di dalam surah Watin, ya. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi gitu ya. Semua manusia dalam keadaan diturunkan derajatnya. Yang tadinya sebelumnya adalah Allah menciptakan dengan sebaik-baik kejadian, yang begitu sempurna menciptakan manusia. Tapi karena memang mereka itu turun keimanannya dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa radadnahu asfala safilin, maka Allah turunkan derajatnya. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali adalah orang-orang yang beriman, wa amilus solihah, dan amal soleh. Jadi iman itu harus dikaitkan dengan amal soleh. Tidak cukup hanya kita pengakuan saja, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak pernah melakukan perintah-perintahnya. Contoh misalnya sholat yang 5 waktu, siam di bulan Ramadan, apalagi zakat, ya, haji bila mampu. Cuma sekedar ucapan. Jadi kesempurnaan iman itu adalah kita diucapkan dengan lisan, kita ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Artinya kita berikrar kepada Allah bahwa kalau memang tiada Tuhan yang wajib disembah, kita jangan menyembah kepada yang lainnya. Ya. Artinya nyembah kepada Allah juga, dan juga nyembah kepada yang lain. Contoh misal kita memuja-muja kuburan, memuja-muja pohon dan sebagainya, nauzubillah. Minta-minta ke kuburan. Bukan berarti tidak boleh berziarah, silahkan berziarah. Kita mendoakan kepada ahli kubur, silahkan. Ya, tapi jangan minta, mbah, ya, yang saya minta. Nah itu sudah musyrik. Itu berarti menduakan Allah. Terus wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga kita bersaksi bahwa tiada rasul yang diutus oleh Allah, khatamul anbiya wal mursalin, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berusaha mencontoh beliau, ya. Dari semenjak bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kita berusaha untuk mencontoh. Insya Allah iman kita akan kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iman itu terkadang naik. Boleh jadi sekarang iman kita kuat, ya kan? Boleh jadi pulang dari sini luntur lagi, lemah lagi, low bed lagi, ya kan? Ya kan? Tapi saya yakin insya Allah di bulan Ramadan ini iman kita akan semakin meningkat, semakin kuat, ya. Kenapa? Karena antusias umat Islam di seluruh dunia, bukan Indonesia saja, selama bulan Ramadan itu alhamdulillah semuanya meningkat, ya. Yang tadinya mungkin jarang-jarang ke masjid, dengan Ramadan dia tampil paling depan ke masjid, tampil datang lebih awal ke masjid. Itu menandakan imannya kuat, sinyalnya kuat, hubungan kepada Allah sangat kuat sekali. Ramadan alhamdulillah berkah. Tiap maghrib itu ada takzil. Saya dengar tadi itu ada takzil, ya. Ada untuk mempersiapkan buka, ya, untuk jamaah yang mungkin musafir atau jamaah masjid ini, ya, untuk melaksanakan iftar bersama. Insya Allah barokah.
Itu berarti menandakan iman kita kuat. Yang saya khawatir adalah ketika nanti Ramadan sudah pergi, sudah meninggalkan kita, nah ini akan kembali lagi kepada awal. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti kepada kita, kalau demikian harus selalu diperbaharui iman kita. Karena kita sadar bahwa iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, maka harus selalu diperbaharui iman kita setiap saat. Yang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum waksiru biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu perbaharui iman kita itu dengan memperbanyak ucapan-ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sekedar ucapan, tetapi ucapan itu harus diaplikasikan dalam perbuatan. Alhamdulillah Ramadan kita sedekah, ya kan, infak dan sedekah meningkat, ya. Bahkan tadi memberikan iftar, yang kita tahu bahwa ketika kita memberikan iftar untuk buka puasa, ya, maka itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, ya, kepada orang yang memberikan iftar itu. Contoh gini, dia memberikan iftar untuk 10 orang, maka ketika dimakan, dinikmati oleh 10 orang itu, ya, maka pahalanya akan mengalir kepada yang memberi sedekah tadi, ya, tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang berpuasa tersebut. Bahkan saking barokahnya, saking berkahnya di bulan Ramadan ini, ya, ada di daerah saya itu, mungkin malamnya itu kan tiap hari, alhamdulillah sehari itu 100 box dikasih nasi tuh. Alhamdulillah tiap hari itu rata-rata sekitar itu. Siapa aja boleh. Rupanya ada orang di luar itu yang suka makan di situ juga, suka ngambil terus dia bawa keluar. Anak-anak bocil atau bocil, bocah cilik, gitu. Nah, saking banyaknya makanan, mohon maaf, itu karena dia berada di satu kampung, jadi rupanya si bocil ini karena masih ada sisa makanan malam, besoknya dia masih ada, dia jalan-jalan tuh keliling kampung, bawa-bawa makanan. Ada roti yang berisi daging yang wanginya semerbak sekali. Terus di tangan kanannya roti yang yang berisi daging, tangan kirinya dia berisi es, ya, es yang di plastik masih menetes, dan setiap hari dia lakukan tuh. Sekarang udah berapa hari nih? Udah 6 hari ya puasa. Itu tiap hari dilakukan sama dia. Sehingga ditegurlah oleh ketua RT situ, "Woi, kamu itu jangan mempengaruhi anak-anak di sini. Mereka itu sedang puasa." Dia malah menatap mata dengan tajam, seolah-olah dia marah, tidak terima, dilarang-larang untuk dia menggoda manusia, ya kan? Rupanya bocil ini memang bocah ajaib, ya, nggak tahu dari mana datangnya, sehingga tidak mampu Pak RT itu laporanlah ke ustadz, salah seorang ustadz yang berada di situ. Kemudian begitu juga dengan ucapan yang sama, "Wahai anakku sayang, ini kan siang di bulan Ramadan, kau jangan misalnya mengajak atau menggoda orang-orang yang sedang berpuasa. Apalagi anak-anak itu kan masih mereka belajar puasa, ya, jangan digoda untuk berbuka." Bahkan hampir-hampir pada saat itu orang tua pun hampir tergoda juga. Saya yakin kalau memang imannya kurang kuat, apalagi ini saum di bulan Ramadan itu kan amalan siriyah, ya. Boleh jadi mungkin kalau imannya kurang kuat, bisa jadi dia diam-diam tuh buka, ya kan? Siapa yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Jadi anak kecil tadi itu tiap hari dia begitu, dan akhirnya didatangi oleh seorang ustadz yang namanya Ustadz Lukman. Di sini ada Ustadz Lukman, ya.
Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Kamu jangan begitu ya. Terus dia malah melotot, melawan juga. Akhirnya, wah ini bukan orang sembarangan nih, pasti ada jin atau setan yang nempel ke dalam tubuh dia. Dia pegang bahunya, kemudian dia ngucapin auzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung dia nunduk, terdiam. Kenapa kamu berbuat demikian, nak? Dia jawab, saya itu katanya berbuat begini karena memang saya baru menemukan makanan ini. 11 bulan saya kelaparan. Kadang-kadang saya menangis, kadang-kadang saya tidak nyenyak untuk tidur karena lapar. Alhamdulillah dengan Ramadan ini saya mendapatkan makanan dan saya bahagia, kata dia. Wahai Ustadz, kata dia, wahai saudara-saudara, kalian itu hari atau di siang hari tidak makan dan minum atau menahan lapar dan haus, bukan tidak punya apa-apa, tapi karena itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini sepanjang tahun, sepanjang bulan saya menderita kelaparan, sengsara, baju saya compang-camping, kotor. Sadarlah kalian tuan-tuan. Wah, ini bocah ngelawan juga, ya kan? Kalian itu cuma siang hari aja menahan lapar dan haus. Coba habis buka, ada yang pergi ke McDonald, ya, kemana makan-makan enak. Loh, saya ini dan teman-teman saya, apa yang kami makan? Kalian selalu berpoya-poya mempertontonkan kemewahan kalian. Kami ini serba kekurangan. Masih banyak lagi kata-katanya, kalau diikutin itu kata-kata dia, wah, nyerocos, tahu nyerocos. Ya, terus saja gak pernah berhenti, ya kan? Akhirnya terdiamlah Ustadz Lukman ini, menyadari memang kekeliruannya. Mereka tidak peduli kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari singkat atau kisah yang singkat ini, mudah-mudahan dengan kita di bulan Ramadan meningkatkan keimanan kita dengan selalu memperbanyak sedekah, membantu fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan di lingkungan kita. Maka saya mengajak kepada kita, cobalah di luar Ramadan kita juga mampu peduli, memperhatikan kepada saudara-saudara kita. Apalagi sekarang ini kan mau lebaran, beras mahal, udah mahal, susah lagi nyarinya, ya kan? Insya Allah dengan kita selalu berikhtiar untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ya, grafik keimanan kita, ya, insya Allah kita akan tetap istiqomah untuk mempertahankan keimanan kita dan juga diiringi dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita istiqomah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-41 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Tuhanku dan dia istiqomah terhadap keimanannya itu dan ketakwaannya itu, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia, memelihara dia, membimbing dia. Wabshiru bil jannah, dan memberikan kabar gembira kepada orang tersebut.
dengan surga yang di bawahnya mengalir, ya kan, sungai-sungai, seluruh kenikmatan dia nikmati. Terlebih bagi orang-orang yang berpuasa ini nanti akan memasuki pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan, insya Allah. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa rabihun. Siapa yang hari ini, malam ini lebih baik imannya, lebih baik amal solehnya daripada hari-hari kemarin, termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla min amsihi. Siapa orang yang hari ini, sore ini, malam ini sama saja amalan-amalannya, perbuatannya dengan hari kemarin, maka termasuk orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa ghabinun. Siapa orang yang hari ini, malam ini lebih jelek daripada hari-hari kemarin, termasuk orang-orang yang celaka. Oleh karenanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita akan diberikan keberkahan, berkah umur kita, berkah rezeki kita, dijadikan keluarga kita yang sakinah, mawadah, warahmah, dan nanti ketika kita dipanggil ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Hanya sekedar ini apa yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa mengambil hikmahnya, dan tentunya kita mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.